itu. Tentu saya sebagai keponakan berharap di waktu saya dalam keadaan kritis seperti itu, paman datang untuk menolong saya. Namun apa yang saya harapkan keliru besar, Bapak Ibu. Paman datang bukan menolong saya, justru paman datang ingin melampiaskan marahnya kepada saya karena saya tetap memilih Islam sebagai agama saya. Beliau datang langsung meludahi wajah saya. Perasaan malu ayah bunda, sudah dicaci maki, masih diludahi wajah saya oleh paman. Sehabis saya disidang, saya pulang. Sampai di rumah dimarahi ayah ibu, 5 saudara saya. Kebetulan ayah saya sebagai pemangku di dalam agama Hindu, 5 saudara saya pun juga semuanya beragama Hindu. Saya dimarahi mereka. Saya selalu menghindar dari keluarga saya. Namun disitulah peranan paman saya yang paling besar, karena memang harapan paman saya sebagai generasi penerus agama nenek moyang itu adalah saya. Beliau mengancam saya, kalau kamu tetap mempermalukan keluargamu, kalau kamu tetap beragama Islam, maka kamu nanti akan kubunuh. Saya merasakan ucapan paman saya itu hanya gertakan ayah bunda. Saya pun juga tidak ada buruk sangka kepada paman saya. Namun ternyata ucapan paman saya itu benar-benar dibuktikan. Jadi kejadiannya pada saat itu saya di rumah sendirian, karena tidak ada buruk sangka kepada paman saya, tidak ada kecurigaan kepada paman saya. Saya pernah, ayah bunda, demi memeluk agama Islam ini saya pernah disergap dari belakang. Saya sudah pernah, ayah bunda, demi memeluk agama Islam ini tangan saya diikat. Saya sudah pernah, ayah bunda, demi memeluk agama Islam ini leher saya mau digorok. Saat pisau sudah menempel di leher saya, ayah bunda, saya dalam keadaan benar-benar kritis. Tidak ada harapan lagi untuk hidup. Tidak ada sesuatu yang bisa saya lakukan kecuali bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya memohon kepada Allah, ya Allah, sekiranya Islam ini adalah jalan yang benar yang Kau tunjukkan kepadaku, berilah kesempatan kepadaku untuk menebus dosa-dosaku ini ya Allah. Berilah kesempatan kepadaku ya Allah untuk memperbaiki akhlakku ini ya Allah. Berilah kesempatan kepadaku umur panjang. Hanya itu Bapak Ibu sekalian yang bisa saya lakukan. Dan alhamdulillah ayah saya yang berencana pergi, beliau pulang. Dan tentu sekejam-kejamnya ayah saya tentu tidak akan tega bahwa anaknya dijadikan kelinci percobaan. Melihat kejadian seperti itu, ayah saya langsung bertengkar dengan paman. Setelah ayah saya bertengkar dengan paman saya, barulah paman pulang, saya dibebaskan. Setelah saya dibebaskan, ayah saya bertanya, kenapa kamu memeluk agama Islam? Kenapa kamu tidak kasihan kepada keluarga ini? Gara-gara kamu memeluk agama Islam, keluarga kita jadi pecah seperti ini. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, saya ceritakanlah hasil ritual saya kepada ayah saya. Ayah, di dalam ritual saya kemarin, saya di hari yang ketiga saya diuji Tuhan. Datanglah ribuan nyamuk, saya bacakan mantram Trayambakam hilang. Di hari yang kelima saya diuji Tuhan, datanglah bau busuk yang timbul dari tubuh saya. Saya bacakan mantram Trayambakam hilang. Tapi demi Allah ayah, di hari yang ketujuh saya diuji Tuhan, datanglah suara takbir. Saya lawan dengan mantram Trayambakam bukan hilang ayah, tetapi suara takbir semakin lama semakin kuat, suara takbir semakin lama semakin jelas. Dengan keterangan itulah ayah bunda, berlinanglah air mata ayah saya. Beliau bertanya kepada saya,
bagaimana kamu bisa memeluk agama Islam? Ayah, kalau dulu kita membawa umat Islam masuk ke dalam agama kita, kita syahadatkan Om Swastiastu, Om Awikenamastu, Ekam Eva Adhyam Brahman, mengadakan sajen-sajen, mengadakan selamatan, mengadakan pemohonan tirta, baru dia masuk ke dalam agama Hindu. Tapi kalau ayah ingin memeluk agama Islam, ayah cukup membaca kalimat syahadat. Ayah saya diberi hidayah oleh Allah, ayah bunda, beliau minta untuk disyahadatkan. Akhirnya kami berjabat tangan, saya syahadatkan ayah saya, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Suatu kebanggaan bagi saya seorang anak yang sudah bisa membawa ayah saya masuk agama Islam. Namun Allah Maha Besar ayah bunda, Allah lah yang telah menentukan segala-galanya. 3 hari setelah ayah saya membaca syahadat, beliau meninggalkan saya untuk selama-lamanya. Beliau meninggal dunia. Perasaan sedih ayah bunda ketika ayah sudah memeluk agama Islam. Kini ayah saya meninggalkan saya untuk selama-lamanya. Saya berusaha menghibur hati saya. Dan setelah kepergian ayah saya, kami 5 saudara dikumpulkan, diberi harta waris peninggalan beliau. Setelah harta waris saya terima saran dari ustadz yang telah mensyahadatkan saya supaya harta itu dijual, dan saya jual, saya tabungkan di ONH. Alhamdulillah tahun 1995 saya memeluk agama Islam. Tahun 1996 saya dipanggil oleh Allah untuk menunaikan ibadah haji ke Mekah Al-Mukarramah. Di hadapan Baitullah saya memohon kepada Allah, ya Allah, ampunilah segala dosaku, ampunilah dosa kedua orang tuaku, ampunilah semua dosa saudara-saudaraku, kembalikanlah, panggillah mereka ke jalan-Mu ya Allah, berilah hidayah mereka. Alhamdulillah ayah bunda, seusai pulang haji disusul ibu saya memeluk agama Islam, berturut-turut 5 saudara saya masuk agama Islam. Jadi alhamdulillah kami dari keluarga besar agama Hindu kini sudah menjadi keluarga besar agama Islam. Pada kesempatan malam yang sangat berbahagia ini, saya minta doa restu dari ayah bunda, semoga keislaman keluarga kami diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, dalam usaha menebus dosa-dosa saya, karena saya dahulu juga membawa umat Islam, saya murtadkan masuk agama Hindu. Saya juga membawa kabar gembira datang dari Kabupaten Lumajang